Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat, Pak. Sebelum kita mulai belajar, sebelum kita mulai berdoa, silakan dirapikan kelasnya, rapikan kursi dan mejanya. Dan kalau ada sampah di sekitar kita, silakan dipungut agar kita belajar lebih nyaman. Baiklah, untuk memimpin doa hari ini, dipersilakan pada kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Sebelum belajar atau kita masuk pada materi kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca Al-Quran. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita mulai dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allam ya'lamal qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita belajar tentang rukun Islam, Pak. Minggu kemarin kita belajar tentang rukun Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar akhlak kepada orang tua dan guru. Namun sebelum itu anak-anak Bapak ada sebuah kata-kata motivasi dari seorang ulama yang begitu masyhur dan terkenal di kalangan kita. Kata beliau begini, jangan pernah berhenti mencoba sampai engkau mati mencobanya. Jangan pernah katakan tidak bisa sampai engkau mati mencobanya. Artinya apa anak-anak Bapak? Ketika kita belajar, jangan pernah katakan tidak bisa sampai kita mati mencobanya. Artinya di situ ditekankan untuk pantang menyerah. Baiklah, mudah-mudahan dengan motivasi tadi kita dapat termotivasi, dapat meningkatkan semangat belajar kita untuk membentuk masa depan yang cerah. Baiklah, apa itu adab kepada orang tua? Adab kepada orang tua adalah sikap hormat, patuh, dan lemah lembut dan tulus berbakti kepada ayah serta ibu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan kita dalam asuhan mereka. Kemudian adab kepada guru itu apa? Sikap takzim, mendengarkan bimbingan, menghargai jasa, mematuhi nasihat mulia dari guru merupakan pewaris ilmu sekaligus pembentuk masa depan kita. Dalil yang menjelaskan adab kepada orang tua dan guru ini terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jelas-jelas pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 ini Allah menjelaskan, menegaskan wa qada rabbuka alla ta'budu illa, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Wa bil walidayni ihsana, setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah, Allah menyambung dengan kalimat wa bil walidayni ihsana,
dan berbuat baiklah kamu terhadap orang tuamu. Kemudian selanjutnya adalah bentuk adab kepada orang tua. Perilaku yang harus dilakukan, bentuk adab kita kepada orang tua kita adalah berbicara dengan tutur kata yang sopan, lemah lembut dan teduh. Ketika kita berbicara dengan orang tua kita, tidak boleh kita berbicara dengan nada yang tinggi, dan kita tidak boleh berdebat dengan orang tua kita. Sebagaimana Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai guru," kata muridnya, "apakah aku boleh berdebat dengan orang tuaku?" Kata Imam Al-Ghazali, "Kamu tidak boleh berdebat dengan orang tuamu walaupun itu hanya masalah sandal." Jadi jangankan berkata-kata kasar, berkata dengan nada yang tinggi kepada orang tua kita, berdebat masalah sandal pun tidak dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah mematuhi setiap nasihat baik dan tidak membantah ucapan mereka. Ini termasuk kepada adab kepada orang tua. Ketika orang tua kita memerintahkan perintah yang baik kepada kita, ketika orang tua kita memberikan nasihat yang baik kepada kita, kita tidak boleh membantah. Kemudian yang ketiga adalah meringankan beban orang tua dengan tulus membantu pekerjaan rumah. Jadi membantu pekerjaan rumah merupakan adab yang baik kepada orang tua kita. Agar apa? Agar terbantu atau bisa meringankan beban orang tua kita. Orang tua kita yang capek-capek mencari nafkah, mengurus adik-adik kita, menyiapkan berbagai fasilitas untuk kita meraih masa depan yang cerah. Kemudian bentuk adab kepada orang tua yang keempat adalah senantiasa mendoakan kebaikan mereka setiap waktu. Banyak doa-doa yang bisa kita lontarkan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah untuk orang tua kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu salah satu doa kita untuk orang tua kita. Ada juga yang lain atau para ulama mengajarkan berdoa itu, Allahumma ajirna wa liwalidayna minan nar. Ya Allah, lindungilah orang tuaku, lindungilah kedua orang tuaku dari siksa api neraka. Dan banyak lagi doa-doa untuk orang tua kita. Kemudian yang kelima adalah selalu minta izin dan berpamitan dengan takzim saat bepergian. Dan ini salah satu adab kita kepada orang tua kita. Selalu minta izin kemanapun kita akan berpergian. Ini adalah terkadang kita merasa malu karena kita sudah dewasa untuk izin berpergian kepada orang tua kita. Tetapi ini merupakan akhlak kita kepada orang tua kita, adab kita kepada orang tua kita. Karena ridallah fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Dalam hadis Nabi dikatakan begitu, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jadi apabila kita akan berpergian kemanapun kita pergi, minta izinlah kepada orang tua kita, bersalamlah, berpamitanlah. Karena ketika orang tua kita rela, malaikat mana yang mampu mengazab kita? Bala mana yang mampu mendekati kita? Tetapi ketika ridha Allah, ridha orang tua tidak menyertai kita, apapun bisa terjadi kepada diri kita. Kemudian manfaat utama berbakti atau beradab kepada orang tua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersumber pada ridha orang tua. Sebagaimana yang telah Bapak katakan tadi di dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridha Allah fi ridal walidain. Ridha Allah itu terletak kepada ridha orang tua. Suhtullah fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Yang kedua adalah manfaatnya keberkahan doa, memperoleh ketulusan doa dan limpahan kasih sayang penuh berkah sepanjang hayat. Karena sebagaimana yang kita ketahui, anak-anak Bapak, bahwa kasih sayang seorang orang tua itu
tiada putusnya, tiada habisnya. Maka dari itu ketika kita berbakti kepada orang tua kita, ketika kita beradab kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keberkahan hidup di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah kunci keberkahan hidup. Muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Jadikan orang tuamu seperti raja, maka Allah akan jadikan rezekimu seperti rezeki raja-raja. Seperti itu ulama menukilkan dalam sebuah kitab. Maka dari itu ketika kita ingin dimuliakan oleh manusia, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah muliakan orang tua kita. Karena sebagian besar letak keberkahan hidup kita terletak pada kebahagiaan orang tua kita. Ketika kita membahagiakan orang tua kita, maka Allah ridha dengan kita. Ketika itu apapun yang kita minta, Allah akan kabulkan, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian materi yang kedua adalah bentuk adab pada guru. Yang pertama, bentuk adab pada guru, mengucapkan salam dan menyapa dengan ramah ketika bertemu. Ketika kita berpapasan dengan guru, kita hendaknya menyapa, bersalaman dengan ramah kepada guru kita. Kemudian menyimak serta mendengarkan penjelasan materi dengan tekun. Ini salah satu adab kita kepada guru kita. Ketika guru kita menjelaskan materi, menjelaskan pembelajaran, maka harus kita simak dengan baik dan benar. Karena ketika kita benar-benar mencari ilmu itu dengan sungguh-sungguh, dengan menyimak guru kita ketika menerangkan pelajaran, pada saat itulah kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Kemudian mematuhi seluruh tata tertib sekolah dengan penuh kedisiplinan. Sejatinya aturan itu dibuat untuk dipatuhi. Aturan itu dibuat untuk menata diri kita untuk jauh lebih baik. Maka dari itu, sebagai akhlak kita kepada guru kita, patuhilah tata tertib sekolah, peraturan sekolah kita dengan penuh kedisiplinan. Kemudian mengajukan pertanyaan maupun pendapat dengan bahasa yang sopan. Ketika kita berbeda pendapat dengan guru kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah mengajukan pertanyaan atau pendapat kita dengan bahasa yang sopan. Karena itu merupakan adab kita kepada guru kita. Kemudian menghargai keberadaan guru dan tidak memotong pembicaraannya. Kita harus sangat-sangat menghargai keberadaan guru kita, karena guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Kalau ibu dan ayah adalah orang tua kita ketika di rumah, tetapi guru adalah orang tua kita ketika di sekolah. Maka tidak sepantasnya ketika guru kita berbicara, kita memotong pembicaraan beliau. Kemudian disiplin menyelesaikan dan melaksanakan tugas-tugas. Sebagai adab kita kepada guru kita, ketika diberikan tugas atau PR, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, kerjakanlah dengan disiplin. Maka itu adalah bentuk adab kita kepada guru kita. Selanjutnya, manfaat menghormati guru. Yang pertama adalah keberkahan ilmu. Ketika kita beradab, takzim kepada guru kita, maka ilmu yang kita tuntut akan berkah. Ketika kita tidak mendapatkan keberkahan, maka tidak ada apa-apanya ilmu kita, tidak akan ada gunanya. Tetapi ada seseorang yang hanya tahu satu huruf, tetapi ilmunya berkah, itu jauh lebih baik daripada orang yang berpengetahuan luas tetapi ilmunya tidak berkah. Jadi itulah untuk mendapatkan keberkahan ilmu, maka hormatilah guru kita, muliakan guru kita. Jadi seperti itu. Kemudian kemudahan dalam belajar, hikmah yang kedua atau manfaat yang kedua, memperoleh kemudahan dalam menyerap pelajaran dan meraih kesuksesan akademik. Ini sangat banyak terjadi pada zaman Bapak. Ada seorang yang memiliki IQ yang tidak begitu tinggi, tapi adabnya, takzimnya kepada guru sangat luar biasa. Sampai-sampai dia memijit
guru ketika guru kelelahan. Sampai-sampai dia membantu guru tersebut menyuci pakaian guru tersebut. Kemudian membantu membersihkan rumah dan lain sebagainya. Ketika itu IQ yang tidak begitu bagus, tidak begitu tinggi tersebut mampu menyerap pelajaran yang setiap pelajaran yang diberikan oleh guru. Artinya apa? Ketika kita memuliakan guru kita, maka otomatis pelajaran apapun yang disampaikan oleh guru akan mudah kita serap, akan mudah kita dapatkan. Sebagai kesimpulannya adalah orang tua dan guru adalah pilar jasa terbesar dalam mendidik akal dan fisik kita. Islam memosisikan adab hormat kepada kedua orang tua dan guru sebagai bagian yang penting dari pilar iman dan takwa. Ketika dalam penerapan adab mulia wajib diwujudkan dalam aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apakah ada pertanyaan dari anak-anak Bapak? Tidak. Selanjutnya untuk minggu besok silakan cari 3 contoh nyata adab berbakti kepada orang tua yang sudah kamu lakukan di hari ini di rumah atau di hari besoknya itu. Contoh adab berbakti kepada orang tua yang sudah kamu lakukan dan sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caramu tetap menunjukkan rasa hormat ketika guru sedang mengoreksi kesalahanmu di kelas. Kemudian yang ketiga, mengapa keberkahan ilmu sangat bergantung pada adab kita terhadap guru dan pembimbing. Jadi itu adalah tugas atau refleksi untuk dikumpulkan minggu depan. Baik dok? Baiklah. Apakah masih ada pertanyaan? Ada apa? Nah, Tidak? tidak Pak. Kalau tidak, ada satu lagi motivasi dari Bapak ketika